Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Isna Nur Febriana, nomor induk 40111856. Di sini saya akan menjelaskan fungsi finansial pada Microsoft Excel pada aplikasi komputer lembaga keuangan syariah. Ya, yang pertama yaitu future value. Pada fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang dengan formula sama dengan FV buka kurung rate, N per, min PMT, PV, type, tutup kurung. Dengan keterangan rate itu adalah suku bunga per periode, N per itu merupakan jumlah periode, PMT yaitu nilai angsuran tetap anuitas. Nilai PV dan tipe ini bersifat opsional, yang mana artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu present value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini dengan formula sama dengan PV buka kurung rate, N per, PMT, min VV, type, tutup kurung. Yang mana dengan keterangan rate itu adalah besarnya bunga setiap periode, N per yaitu jumlah periode, PMT itu adalah nilai angsuran tetap atau anuitas. Anda buat negatif agar hasil akhir ini formula bersifat atau bernilai positif. Nilai FV dan tipe bersifat opsional, yang artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Selanjutnya, yang ketiga itu fungsi periodic payment for an annuity atau PMT dengan singkatannya, yang mana fungsi ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas, angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Formulanya yaitu sama dengan PMT buka kurung rate, N per, min PV, FP, FV, type, tutup kurung. Yang mana dengan keterangan rate ini besarnya bunga setiap periode, N per yaitu jumlah periode, min PV ini nilai present value. Anda buat negatif agar hasil akhir formula memiliki nilai positif. Nilai FV dan tipe ini bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Catatannya yaitu untuk formula, ada versi Excel yang menggunakan pemisah tanda koma seperti formula di atas. Anda juga menggunakan titik koma sesuai dengan versi Excel yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Dalam pengembangannya, angsuran tetap atau anuitas ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga angsuran atau interest payment atau disingkat dengan IPMT dengan formula keterangan atau dengan rumus sama dengan IPMT buka kurung rate, per, N per, minus PV, FV, type, tutup kurung. IPMT ini bunga pada periode ke N. Yang kedua yaitu angsuran pokok atau principal payment atau PPMT, yang mana rumusnya yaitu sama dengan PPMT buka kurung rate, per,
koma N per, koma minus PV, koma FP, koma type, tutup kurung. PPMT ini adalah angsuran periode ke N. Catatannya sama ya, untuk formula ada versi Excel yang menggunakan pemisah tanda koma seperti formula di atas, ada juga yang menggunakan titik koma sesuai dengan versi Excel yang telah digunakan. Selanjutnya fungsinya yaitu fungsi Excel N per atau jumlah periode. Fungsi ini adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formulanya sama dengan N per, buka kurung rate, koma minus PMT, koma PV, koma FV, koma type, tutup kurung. Dengan keterangan rate itu besarnya bunga setiap periode, minus PMT yaitu nilai angsuran tetap atau anuitas Anda buat negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. PV yaitu nilai present value, nilai FV dan type ini bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak digunakan ya. Selanjutnya yaitu contoh soal dari future value, yaitu soalnya Isna mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapakah total uang Isna setelah 5 tahun? Kita masukkan rate-nya yaitu bunga ya, bunganya itu 10%. N per-nya itu 5 tahun, PMT-nya sebesar 2 juta. Kemudian yang dicari yaitu FV, future value. Kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan PV, buka kurung rate ini 10% bunganya, koma periodenya yaitu 5 tahun, koma minus PMT, tutup kurung, enter. Jadi nilai dari future value-nya sebesar 12.210.200 rupiah. Selanjutnya yaitu nilai dari present value atau PV. Soalnya yaitu Isna mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun, yaitu berharap uangnya menjadi 15 juta. Berapakah saldo awal yang harus ada di dalam rekeningnya? Dari soal tersebut bisa diketahui bahwa rate-nya itu tadi yaitu 10%, kemudian N per-nya yaitu 5 tahun periodenya, kemudian PMT-nya 2 juta, dan nilai FV-nya sebesar 15 juta. Kemudian kita masukkan rumusnya PV. Rumusnya PV yaitu sama dengan PV, buka kurung rate atau ini bunganya 10%, koma N per-nya 5 tahun tadi, koma PMT-nya 2 juta, kemudian koma minus PV ya, FV. Kemudian karena nilai
tipenya tidak ada, ya udah kita nggak usah dikasih, itu aja yang ada. Kita tutup kurung, kemudian di enter. Ya, berarti soalnya PV jawabannya ini 1.732 sekian 246,31. Kemudian yaitu fungsi dari PV atau Periodic Payment for an Annuity. Soalnya yaitu Isna membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Kemudian dicicil selama 3 tahun, Isna membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Dari soal tersebut bisa diketahui bahwa parameternya sebagai berikut. PV-nya diketahui ya, PV-nya 5 juta, kita ketik 5 juta. Kemudian nilai rate-nya yaitu 10 tahun, ini bunganya. Kemudian NPR-nya selama 3 tahun ya. Terus berapakah nilai PMT-nya? Kita masukkan rumusnya. Rumus PMT yaitu sama dengan PMT buka kurung nilai rate-nya yaitu 10 ini bunganya 10%, koma NPR-nya ini 3 tahun, kemudian koma min ini PV. Sudah, karena nilai FV dan tipe tidak diketahui, ya udah kita tutup kurung, kemudian klik enter. Ya, ini PMT-nya yaitu nilainya 2 juta 2.10.574,02. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari soal IPMT. Isna membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta rupiah secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Kemudian dicicil selama 3 tahun, Isna membayar angsuran secara tetap. Berapakah besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. PV-nya yaitu 5 juta, kita langsung masukkan saja 5 juta. Kemudian rate-nya 10%, NPR-nya 3 tahun, periodenya 2. Kemudian kita masukkan rumusnya IPMT, yaitu sama dengan IPMT buka kurung nilai rate-nya yaitu 10% bunganya, koma periodenya 2, periode kedua, kemudian koma NPR-nya 3 tahun, koma min PV, tutup kurung, kemudian enter. Jadi bunga dan angsuran pokok pada periode kedua yaitu 348,942 sekian. Kemudian soal dari PPMT. Isna yaitu membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Dicicil selama 3 tahun, Isna membayar angsurannya secara tetap. Berapakah besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua? Dari soal tersebut diketahui beberapa parameter sebagai berikut. PV-nya yaitu sama 5 juta, NPR-nya yaitu bunganya 10%, kemudian NPR-nya 3 tahun, periodenya kedua. Kita langsung saja masuk ke rumus PPMT. Rumusnya yaitu sama dengan PPMT buka kurung rate, koma per koma NPR, koma minus PV, kemudian tutup kurung, enter. Jadi PPMT-nya sebesar 1.661.600
sekian. Selanjutnya yaitu contoh soal N/per atau jumlah periode. Isna membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta rupiah secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Isna membayar angsuran secara tetap sebesar 1.577.354 rupiah. Berapakah tahun cicilan HP lunas? Dari soal tersebut bisa diketahui parameternya sebagai berikut. PV-nya yaitu 5 juta, langsung dimasukkan saja. PV-nya 5 juta. Rate-nya yaitu 10%, atau ini bunganya 10%, kemudian PMT-nya 1.577.354. Kemudian yang ditanyakan N/per-nya atau jumlah periodenya atau berapa tahun cicilan lunas. Kita masukkan N/per, rumusnya sama dengan N/per buka kurung rate ini koma atau bunganya 10%, koma PMT min PMT koma PV 5 juta, kemudian tutup kurung enter, yaitu tahun HP lunasnya yaitu 4 ini, tahun cicilan. Baiklah, itu tadi video dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.